Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Bangka Tengah memperkenalkan saya Ria Widyastuti dari SMK Negeri 2 Koba sebagai coach. Sebelah kanan saya Herlina dari UPTD TK Negeri Pembina Lubuk Besar sebagai supervisor atau observer. Dan sebelah kiri saya Dian Oktarina dari UPTD SMP Negeri 2 Koba sebagai coaching. Baik, demikian perkenalan dari kami. Kami akan mempraktikkan coaching supervisi akademik untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Apa kabarnya nih ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah. Apa kabar Bu Herlina? Alhamdulillah baik. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan proses coaching ya untuk tugas demonstrasi kontekstual di modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Di sini kita sudah membagi peran kita masing-masing. Saya sebagai supervisor dan Bu Ria sebagai coachnya dan Bu Dian sebagai coachingnya. Ya, pada kesempatan kali ini kita ini dulu ya, sebelum kita memulai proses coachingnya. Nanti proses coachingnya tadi nanti kan akan melalui 3 proses gitu ya. Yang pertama pra supervisi, kemudian proses supervisinya itu yang nantinya akan saya observasi, kemudian yang ketiga itu adalah proses pasca supervisi. Nah, baik, sebelum proses coaching ini ada beberapa pertanyaan nanti akan saya ajukan kepada Bu Ria tentunya ya. Ya, senang Bu. Saya mau ulang pertanyaan. Bu, saya tuh udah pernah jadi siswa dulu intinya kebanyakan ya. Jadi nggak usah lah ngasih pertanyaan susah-susah gitu. Yang penting bahwa komunikasi kita lancar. Mikirin beban hidup aja udah susah ya. Jangan Takut nggak kesampaian pemikirannya. Ya, mudah-mudahan nanti juga intinya saya berusaha berkomunikasi dengan baik, pakai berkomunikasi kayak biasa kita ngobrol gitu ya. Curhat-curhatan gitu ya hari ini ya. Biasa kan kalau mama udah Tapi jangan curhat untuk rumah tangga. Enggak Ibu, dapur itu Rahasia pribadi itu. aduh, kita berbagi resep makanan saja boleh. Jadi habis itu kita makan-makan ya. Iya, boleh. Baik. Baik Ibu, sebelum kita memulai proses coachingnya, kita akan memasuki proses pra supervisi. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ada beberapa rubrik-rubrik pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Terus saya juga akan menjelaskan bahwa proses coachingnya nanti harus sesuai dengan alur peta dan bagaimana seorang coach itu bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dan ada juga 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach, yaitu yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian Jadi jangan kehadiran di sini tapi pikirannya kemana-mana kan? Jiwanya, raganya aja di sini, jiwanya kemana-mana gitu. Memiliki Jangan badannya aja di sini tapi pemikirannya kemana-mana. Udah mau jalan-jalan nih. Ada satunya ya. Jadi kita fokus hadirkan kehadiran penuh gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menjadi seorang pendengar yang aktif. Kemudian yang berikutnya kompetensi yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot. Nggak sulit ini seperti itu. Berbobot. Bobotnya kayak bobotnya. Bukan bobot barbel, beban tubuh ya. Berbobot ya. Berbobot ya. Baik ya Bu, kita masuk ke pra observasi ya Bu ya. Oke, siap. Baik, pertanyaan pertama itu kira-kira nanti pada proses coachingnya nanti kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Jadi begini, kan ada 3 kompetensi ya Bu ya. Iya. Jadi itu kompetensi mendengarkan aktif, hadir sepenuhnya dan pertanyaan berbobot. Dari ketiga
3 kompetensi ini tuh saya masih merasa yang lemah itu yang di pertanyaan berbobot ini, karena disadari atau tidak kadang-kadang kita pertanyaannya tuh keluar begitu saja gitu kan, istilahnya refleks begitu aja, tiba-tiba ternyata pertanyaan itu mungkin bisa menyinggung atau apa. Nah itu satu. Terus yang kedua, khawatirnya nanti kalau pertanyaan saya tadi ya, yang pertanyaan berbobot tadi nggak bisa ngarahin coach saya nanti Bu Dian kayak pertanyaannya, Bu nanti begini nanti Bu Ria pertanyaannya apa sih? Saya jawab pertanyaannya apa ya? Jadi kalau pertanyaan saya istilahnya kompetensi pertanyaan berbobot itu udah saya kuasai istilahnya ya. Itu nanti enak bisa ngarahin Bu Diannya bisa paham, terus jadi makin berkembang istilahnya ada ide yang baru gitu, terus ada rencana ini muncul gitu Bu. Khawatirnya itu tadi saya nanti pertanyaannya malah nggak sesuai, malah jadi nanti Bu Diannya nggak mau cerita tiba-tiba itu saya menutup diri jadi mau curhat, nggak selesai malah tambah masalah lagi, ada malah nyari solusinya. Itu jadi istilahnya itu yang kompetensi yang mau saya kembangkan itu tadi, membuat pertanyaan yang berbobot agar tadi si coach saya bisa lebih terbuka gitu bisa lebih terbuka, terus bisa lebih terarahkan untuk nyari solusi masalahnya begitu Bu. Baik, pertanyaan yang berikutnya saya akan menunjukkan pertanyaan. Kira-kira nanti dari kompetensi yang Ibu ajukan itu pertanyaan berbobot. Itu nanti kompetensi yang mana yang secara spesifik nanti akan saya observasi. Kalau saya yang itu tadi melatih kemampuan pertanyaan saya yang berbobot tadi ya, selain kan kalau kita coachingnya tuh kan pakai alur tirta tadi Bu, yang tujuannya, identifikasinya, rencananya, terus tanggung jawabnya. Nah, saya pengennya itu diobservasi di bagian itu pertanyaannya yang sudah berbobot atau belum gitu. Jadi biar saya bisa mengkoreksi jadi bisa saya mengoreksi apakah pertanyaan saya sudah sesuai gitu untuk mengarahkan atau enggak, terus malah tiba-tiba nanti khawatir pertanyaan saya itu malah melebeli gitu ya gitu. Kan ada beberapa pertanyaan yang kayak kenapa sih begitu, itu kan kayak kok gitu pertanyaannya kayak menyalahkan. Nah itu yang khawatirnya terjadi pada coaching kami nanti. Jadi saya harapannya mudah-mudahan saya tidak bertanya menggunakan kata atau pertanyaan yang melebeli judgement gitu. Jadi memilih pertanyaan yang berbobot untuk dikembangkan kompetensinya. Harus diobservasi nantinya berarti ya, lebih kepada bagaimana Ibu bisa mengembangkan pertanyaan berbobot gitu ya. Betul. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya dari proses coaching nantinya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan nantinya seperti apa? Yang pertama bahwa coach saya itu tetap merasa nyaman, terbuka dengan saya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang itu tadi tidak melebeli, itu satu. Yang kedua, dari pertanyaan-pertanyaan saya, coach saya itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Itu kurang lebih seperti itu. Indikatornya 2 itu dulu yang saya harapkan, indikator keberhasilan saya dalam mengcoaching gitu istilahnya. Kurang lebih seperti itu Bu. Seperti itu nanti. Berarti yang akan saya observasi itu lebih kepada bagaimana mengajukan pertanyaan berbobotnya nantinya. Gitu. Baik, berarti sudah siap nih untuk melakukan proses coaching ya. Sebetulnya itu saya masih banyak perlu berlatih dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi ya Bu Dian, karena ini menurut saya nih kegiatan coaching ini kan baru saya pelajari, jadi masih banyak sama kita sama-sama belajar kadang-kadang proses coaching kadang saya merasa sendiri bahwa ini proses coaching ini sebetulnya nanti bermanfaat nggak ya gitu, bisa nggak ya saya mengarahkan gitu, karena saya sendiri pengalamannya belum banyak, jadi
baru seumur jagung, baru anak kemarin sore istilahnya. Iya, sama. Jadi, Kita sama-sama baru belajar, sama-sama baru ini. Jadi kita memang belajar untuk menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot dan tadi mencari ya. solusi dari permasalahan kita masing-masing. Dari kuncinya. Iya. Sebenarnya kalau kita curhat itu kan langsung ada solusinya nih dari teman kita kan. Iya. Saya curhat dengan Bu Ria, Bu Ria memberikan. Ternyata ini tidak rupanya ya proses coaching gitu ya. Jadi kita menemukan sendiri masalahnya. dari pertanyaan berbobot atau Yang dari akan yang diajukan diberikan oleh oleh coachnya. coachnya ya Bu ya. Iya. Gitu. Baik ya Bu ya, sudah siap untuk melakukan coachingnya. Iya Bu, tapi ada yang mau saya tanyain ini, Iya, kira-kira ada yang mau ada ditanyakan. kriteria penilaian kah yang untuk coaching ini gitu? Iya. Nah, kalau kriteria penilaiannya yang seperti tadi yang sudah Yang saya tadi itu tanyakan, tadi ya. 3 pertanyaan tadi, berarti dari ketiga pertanyaan nantilah yang akan saya observasi nantinya. Tadi Ibu sudah menjawab pertanyaan pertama bahwa akan melakukan proses coaching dengan pertanyaan berbobot. Dan kompetensi yang akan saya observasi nanti kan dari Bu Rianya ketika proses coaching tadi kan lebih menggali bagaimana agar Ibu bisa menggali pertanyaan berbobot dari coachingnya. Dari Bu Dian gitu ya. Baik, siap. Saya siap bertugas ini. Bertugas ini mudah-mudahan nanti benar-benar ada solusi, bukannya malah nambah masalahnya Bu Dian ya. Ya, semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar. Baik. Semangat ya Bu ya. Siap. Terima kasih Bu Herlina. Baik, kemudian kita bisa mulai untuk bukan coaching kita ya. Coaching. Baik. Baiklah, Kalau begitu. Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dian, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Ria sendiri kabarnya gimana? Saya selalu luar biasa. Alhamdulillah bersemangat Masya saya Allah. Bu. Harus Yes. begitu. Gimana? Saya nih, kira-kira Bu Ria nih ada waktu luang nggak nih sedikit untuk hari Kalau ini? buat Bu Dian apa sih yang enggak? Masya Allah, terima Nggak, kasih, nggak. baik sekali rupanya. Nggak Bu, kebetulan hari ini saya free, nggak ada jadwal ngajar. Jadi kami cuma ngawas aja, kan kami sudah mulai penilaian akhir sumatif, penilaian sumatif udah Iya, selesai. Mulai dari tanggal 27 kemarin sampai nanti tanggal 5. Itu jadi tadi ngawasnya cuma 1 jam, sisanya udah free begitu. Jadi ada cerita apakah Bu Dian? Nah, jadi saya minta maaf dulu nih sudah mengganggu waktu istirahatnya jadinya Enggak ya. dong. Gimana? Begini Bu, sebenarnya ini saya dari diskusi ini saya pengen mendapatkan solusi atau pemecahan masalah nih pada persoalan yang akan saya ceritakan nih dengan Bu Ria. Gitu. Jadi tujuan kita diskusi sore ini, sharing sore ini tujuannya adalah mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi Bu Herlina hari ini ya. Baik. Nah, kira-kira apa yang bisa saya bantu yang untuk istilahnya biar selesai masalahnya gitu. Atau saya perlu sikat. Sikat lantai. Gitu. Begini Bu, tadi kan saya di jam pertama tadi mengajar di kelas 9A nih. Kebetulan kan Ibu Ria nih dari wali kelasnya. Oh iya. Nah, pada saat saya mengajar itu, nah ternyata Sultan ini dia mengganggu temannya Bu. Oh, oke. Ya, mengganggu temannya, terus dia itu ya teman-temannya jadi marah karena konsentrasi mereka itu terasa buyar seperti itu gara-gara si Sultan ini tadi ya usil kayak gitu Bu. Iya, dia usil gitu kan. Nah, jadi saya bingung kok kenapa ya Sultan ini tiba-tiba jadi berubah drastis kayak gitu Bu. Gitu. Ini sepengetahuan saya sebagai wali kelas ya Bu nih. Sultan ini itu tuh anaknya tuh nggak suka usil gitu jam belajar gitu. Kalau misalnya dia usil ya pas di jam-jam istirahat gitu istilahnya misalnya kadang-kadang suka tuh olahraga tuh suka dicailin anak-anak gitu kadang-kadang sepatunya tuh kalau pelajaran sejauh saya jadi wali kelasnya tuh enggak gitu loh. Terus udah gitu Sultan itu anaknya rajin loh Bu sebetulnya.
gitu ya Bu. Iya, saya juga seperti itu Bu. Nah, makanya saya tuh jadi bertanya-tanya nih, kira-kira nih kok kenapa Sultan itu ya jadi seperti itu? Nah, kira-kira Bu, guru lain ada nggak Bu yang sudah misalnya curhat dengan Ibu, apa menginformasikan perubahan Sultan ini seperti itu Bu? Kalau sampai hari ini ya, sampai hari selain Bu Dian gitu nggak ada yang cerita kalau misalnya Sultan tuh suka usil pas jam pelajaran gitu. Jadi baru Bu Dian aja yang bercerita bahwa tingkah laku Sultan itu berubah gitu, yang anaknya ya itu tadi anaknya rajin kok, rajin, nggak jahil, nggak usil gitu kalau di pelajaran. Ya kalau di pas istirahat adalah mungkin bercanda dengan kawan-kawannya, tapi enggak. Makanya saya agak kaget Bu. Ya begitu ya Bu. ya. Jadi, nah saya juga sempat berpikir nih, kok kenapa ya, apa yang menyebabkan Sultan itu berubah kayak gitu Bu. Jadi saya tadi sambil ngajar itu juga bertanya-tanya yang dalam hati itu apa ya, mungkin karena dia ada masalah dengan siapa seperti itu kan. Jadi saya juga bingung sampai akhir jam pelajaran dia bertingkah seperti itu Bu. Walah. Iya, jadi teman-temannya itu ya pengen ya sudah Sultan keluar aja katanya seperti itu. Iya, semacam mengusir lah gitu kan, karena dia pokoknya sangat mengganggu gitu. Nah kalau gitu tadi dari pas pada saat awal proses Ibu mengajar tadi di kelas saya di kelas 9A, Sultan itu dari awal dia memang sudah istilahnya bertingkah gitu, istilahnya sudah kondisinya kayak gimana gitu. Kalau tadi Bu ya, pas pada waktu saya pelajaran awal tadi, sebenarnya sih dia itu nggak langsung berubah seperti itu Bu. Dia seperti biasa duduk di kursinya kan, aktif mendengarkan saya menjelaskan materi seperti itu Bu. Jadi ya seperti itulah, seperti awal-awal yang biasa, tapi tiba-tiba kok kenapa sudah di pertengahan dia langsung berubah kayak gitu Bu. Nah, apakah pembelajaran Ibu sebelumnya ini si Sultannya itu juga bertingkah juga nggak, istilahnya jahil kayak gitu di pelajaran sebelumnya gitu, bukan yang hari ini gitu? Enggak Bu. Enggak Karena ya? baru hari ini saja. Baru hari ini iya. aja ya. Nah, kira-kira gimana ya? Apa yang membuat Sultan itu tuh jahil gitu? Padahal biasanya kan tidak gitu Bu. Iya, itu dia Bu. Jadi saya juga berpikir seperti itu gitu kan. Tadi di awal pembelajaran tadi dia ya biasa, anaknya seperti biasa, tidak usil ya. Nah, terus mungkin apa karena saya ya Bu ya, mungkin tadi terlalu marah. Nah, begini, boleh saya tahu kondisinya Ibu hari ini? Ya, Pembelajarannya bagaimana ya? Sebenarnya pada saat pelajaran saya tadi kan anak-anak itu saya berikan tugas tuh minggu lalu. Terus pada saat saya suruh mengumpulkan tugas, ini si Sultan ini mengumpulkan tugas tapi baru setengah. Nggak selesai kayak gitu Bu. Jadi saya langsung marah-marah ke dia kan, langsung kenapa kamu tidak menyelesaikan tugas seperti itu Bu. Jadi ya saya nggak nanya dulu alasan dia kok bisa mengumpulkan tugas tuh nggak selesai gitu. Saya langsung marah-marah kan seperti itu, malah marah-marahnya di depan teman-teman ya gitu. Begitu. Iya. Apakah sebelumnya Ibu tidak menanyakan dahulu kesulitannya atau kendalanya si Sultan ini sehingga tugasnya itu belum selesai, baru setengah begitu. Iya, tadi saya nggak menanyakan Bu. Kan ya saya pikir kan Sultan itu anaknya yang rajin gitu bukan. Jadi kalau Sultan itu saya pikir kan ya dia pasti mengumpulkan tugas dan selesai gitu kan. Jadi makanya tadi saya sempat juga bilang ke dia kalau saya kecewa gitu Bu, karena dia sempat tidak mengindahkan atau tidak mengacuhkan lah istilahnya, mengacuhkan
tugas yang saya berikan kayak gitu Bu. Jadi dia tadi setelah saya marahi di depan teman-temannya, dia duduk di kursinya sambil dia sedikit mungkin kecewa dengan menghentakkan buku yang saya kembalikan kayak gitu. berarti Iya. reaksinya Sultan itu sudah aku dimarahin. Iya, Seperti itu ya, iya Bu, Bu. Jadi mungkin apa namanya ya, saya kan tidak bisa istilahnya tuh menerima kan ya Sultan anaknya memang rajin gitu. Tapi ya mungkin egois saya sendiri juga mungkin ya pada waktu itu nggak menanyakan alasan dia kenapa seperti itu. Oh iya. Itu, Bu. Begini. Tapi setelah tindakan yang Bu Dian lakukan ke Sultan tadi, reaksinya gitu setelah duduk kan suruh duduk Iya. kan. Nah itu bagaimana Sultan? Nah, tadi ya dia duduk dengan mukanya itu ya sedikit ya ekspresinya ya nggak enak dilihat. Kalau misalnya anak kan kalau sudah kena marah itu seperti apa, sedikit mungkin membenci Bu ya dengan kita kan. Nah jadi ya saya biarkan saja tuh. Nah terus saya menjelaskan ya proses belajar seperti biasa. Nah pada waktu saya melakukan diskusi sudah membentuk kelompok nih belajarnya. Nah disitulah Sultan mulai bertingkah yang aneh, yang luar biasa ya, yang usilnya tuh keluar. Jadi dia izin keluar WC, keluar masuk WC sebentar-bentar dia keluar kayak gitu Bu. Seperti mencari perhatian saya seperti itu Bu ya. Ya pertama saya biarkan saja, tidak saya gubris. Dari mungkin tidak mendapatkan perhatian dari saya, dia izin keluar WC tadi, keluar masuk WC, terus dia mengganggu temannya. Nah ini yang temannya ini yang Attention iya, gitu ya. jadi pada waktu mereka diskusi, Sultan ini kan nggak satu kelompok nih dengan teman yang lain kan, ya ada kelompok sendiri, dia nggak fokus pada kelompoknya, dia malah ya warawiri ke kelompok yang lain mengganggu. Jadi teman-temannya itu merasa ya konsentrasinya buyar kayak gitu Bu, dikira Sultan ini mencontek lah dan lain sebagainya, jadi ya ganggu. Jadi mereka tuh ngomong marah, Bu Sultan ini gimana Bu kalau dikeluarkan saja karena mengganggu seperti itu. Iya, Ada celetuk, ada Iya, yang disampaikan dari kawannya iya, ya seperti itu. Bu. Berarti sudah sangat mengganggu sekali Iya ya Sultan ya. benar, seperti itu Bu. Jadi begini, saya simpulkan dulu dari cerita Bu Dian tadi bahwa si Sultan ini tidak mengumpulkan ya, hanya Iya, setengah aja mengumpulkan, iya. mengumpulkan, tapi hanya Tidak setengah. selesai. Tidak Bu. selesai bahwa karena Sultan ini pada biasanya anaknya rajin, kok Iya. tiba-tiba dia cuma ngumpulinnya setengah gitu kan. Iya. Nah setelah itu Bu Dian memarahi Sultan di depan teman-temannya begitu ya. Iya, Karena Bu. apa? Ngumpulinnya udah setengah, nggak tepat Iya. waktu kan. Nah kira-kira menurut saya bisa merefleksikan, saya jadi kayak kayaknya ini ada efek dari yang dilakukan ibu ke Sultan gitu. Begitu ya Bu. Ya kira-kira nih nanti Sultan itu akan melakukan hal yang sama tidak Bu ya pada pelajaran saya selanjutnya? Iya, gini, kalau menurut saya untuk masalah ini mungkin ibu bisa merefleksikan ya, karena tadi saya menyimpulkan bahwa Sultan setelah dimarahi ibu terus jadi jahil, jadi usil, padahal dia itu sebetulnya kan sebelumnya tidak pernah jahil dan usil gitu di kelasnya gitu loh. Jadi mungkin bisa lah nanti kalau misalnya ibu sudah merefleksikan kegiatan pembelajaran ibu setelahnya kan, nanti mungkin Sultan bisa mengikuti pembelajaran seperti sedia kala, itu seperti itu. Begitu ya Bu. Baiklah kalau begitu Bu, ya nanti saya akan mencoba merefleksikan kira-kira kesalahan saya tadi pada saat proses pelajaran itu terhadap Sultan nih khususnya itu apa kira-kira Bu ya. Seperti itu Bu. Nah dari ini kira-kira apa rencana yang akan dilakukan gitu? Rencana saya untuk Sultan ini. Iya, kedepannya gimana biar selainnya mungkin tidak terulang lagi Iya. ya. Mungkin saya ini akan memanggil Sultan Bu secara pribadi. Terus mencari tahu dulu nih alasan dia tidak mengumpulkan tidak selesai mengumpulkan tugas kemarin itu apa, kan alasannya kenapa seperti itu Bu.
Nah, itu. Selain itu, apakah ada hal lain yang mungkin mau Ibu lakukan lagi gitu untuk treatment untuk si Sultan ini? Mengingat track recordnya Sultan kan baik-baik saja Iya, gitu, benar. istilahnya anaknya rajin, pinter gitu. Mungkin ini saya juga akan meminta maaf nih secara khusus kepada Sultan. Kemudian lagi mungkin selanjutnya pada proses pembelajaran selanjutnya ini, jika ada anak yang telat atau terlambat mengumpulkan tugas itu saya akan menanyakan dulu alasannya kenapa. Validasi Seperti itu. dulu Iya, gitu jangan ya, langsung Bu, ya. marah-marah di depannya seperti itu kan. Mungkin dengan seperti itu kalau langsung saya marahi anak-anak tuh langsung ibu nih tidak apa namanya ya, jadi dicap apa oleh teman-temannya yang lain kan Bu ya, seperti itu. Mungkin dia merasa juga malu seperti itu. Iya. Iya. Bu, langkah tadi yang pertama memanggil Sultan dan yang kedua itu nanti selanjutnya meminta maaf Iya. itu kan, itu merupakan salah satu tindakan yang menurut saya itu benar-benar tepat dilakukan gitu, karena kondisinya Sultan pada saat itu mungkin terluka, Bu. Saya dimarahin di depan kelas, Iya, di depan benar. teman-teman. Jadi mungkin malu Bu ya. Iya, nah Ya, jadi salah saya juga itu sudah apa ya, tepat sekali dilakukan gitu untuk memperbaiki kondisi permasalahan tadi, untuk memperbaiki si sultannya. Sultan, Dan mungkin itu tadi menurut Bu Herlina bahwa untuk kedepannya bisa ya nanyain lagi ke siswa yang lain, bukan cuma Sultan aja, Iya, berarti benar. kan bukan cuma Sultan aja, ke yang lain kenapa sih alasannya telat Iya, gitu. benar. Mungkin kadang-kadang apakah mungkin dia sakit atau kan mungkin ada hal lain yang istilahnya yang membuat dia terlambat gitu, dia itu tidak selesai ya. ya gitu aja kalau dimarahin juga Iya, tanpa sebab Bu ya. Iya benar sekali. Saya sampai nggak kepikiran seperti itu Bu ya. Jadi iya benar Bu ya. Iya, terbawa emosi karena saya pikir ya Sultan ini kok langsung berubah gitu kan, atau memang biasanya kan emosi anak ini kan ya seperti itu, anak itu Iya, mungkin pasti. kan. Jadi saya pikir ataukah hanya pelajaran saya saja atau memang ke pelajaran lain juga seperti itu. Ternyata memang ya saya lebih akan refleksi lagi tuh Bu untuk proses pembelajaran saya tadi itu. Jadi untuk sekarang apa yang Ibu rasakan setelah bercerita ini? Ya alhamdulillah Bu, jadi plong. Jadi ya saya merasa ya akan merefleksikan lah pembelajaran saya selanjutnya. Jadi tidak mengurangi rasa egois kan, jadi lebih terbuka dengan siswa seperti itu. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu itu ya mengecap anak itu misalnya malas dan lain sebagainya, itu kita lihat dulu mungkin alasan mereka tidak mengumpulkan tugas itu apa. Seperti itu. Banget dengan kesimpulannya Bu Dian ini ya, bahwa itu tadi kita nggak boleh melebeli anak, kita Iya. harus tahu alasannya Iya, apa kan, benar, jadi Bu. biar merasa anak itu juga dihargai, Iya, begitu Bu Dian benar, ya. benar, Bu. Tidak merasa terluka harga dirinya, jadi Iya. makin oh ya aku dihargai oleh guruku gitu, aku didengarkan pendapatku, begitu ya Bu. Mungkin apa yang dirasakan Sultan itu nantinya kalau saya juga dimarahin kepala sekolah misalnya ketemu orang mungkin kan Betul. iya langsung Down gitu ya, langsungnya. kan, iya harga diri mungkin Bu ya. Iya benar. Harga diriku terluka. Iya kan di depan kawan-kawan lagi kan. Jangan-jangan ada yang disuka juga di kelas Iya, itu. iya benar sekali Bu, benar. Oh begitu, siap. Ya, alhamdulillah, syukur kalau Bu Dian sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu dalam proses belajar dan pembelajaran saya tadi ini saya lebih mendengarkan saran siswa seperti itu, masukan dari siswa, terus akan memahami karakter mereka masing-masing. Mungkin juga sebelum pembelajaran itu nanti saya akan menyiapkan roda emosi dulu mungkin Bu ya. Oh ya itu bagus itu Bu. Jadi mungkin dia ya bad mood atau gimana kan seperti itu Bu. Iya,
Ya, jadi kita kalau sudah melihat itu, oh berarti anak ini di level misalnya lagi sedih, mungkin kita Iya. tindakannya seperti apa, kan mengembalikan mungkin ya. dia marah dia seperti Iya. apa, Oh, kayak gitu Bu. Siap, Ya. siap. Iya, ya. Nah, untuk kira-kira nih untuk menerapkan rencana itu dukungan yang dibutuhkan ibu itu apa aja, atau komitmen dukungannya itu apa gitu? Ya, itu masih dalam pemikiran saya juga Bu. Tapi mungkin ini yang saya akan lakukan itu saya akan meminta bantuan ibu nih sebagai wali kelasnya, terus untuk memotivasi ya anak-anak supaya giat belajarnya lebih giat lagi, kemudian lagi ada rasa tanggung jawab pada mereka, kan seperti itu ya. Mungkin dengan wali kelasnya kan biasanya nih lebih dekat Emaknya ikatan gitu ya. emosi, iya, lebih dekat kan ikatan emosinya, jadi mungkin lebih mendengarkan seperti itu. Mungkin ada trik khusus dari Bu Ria nanti kan, ya biar ya biasanya kalau level anak SMP itu kan mereka lebih banyak curhatnya Bu, iya kan. Remaja. Iya, masih dalam tahap ya puber kan seperti itu. Jadi mohon dukungannya nanti dari Bu Ria sendiri, terutama wali kelasnya. Ya nanti saya minta bantuannya biar terutama pada Sultan nih. Iya. Karena Itu tadi lebih- terluka. Iya, mungkin kan gimana caranya atau triknya, mungkin Bu Ria punya trik khusus gitu kan untuk mengobati luka yang ada pada diri dia. Sampai tadi nanti Lukanya nggak kelihatan Oh, tapi kelihatan ini Bu, ya. iya, Sakit lukanya di tapi tak dalam. berdarah Iya, ya. benar sekali Bu. Baik. Saya sebagai wali kelas juga akan tetap membantu Bu Dian untuk memotivasi anak-anak di sini, terutama Sultan tadi ya, Iya. karena kondisinya tadi terluka ya, harga Iya, dirinya itu. benar. Nah, semoga hal ini nanti ya Bu Dian refleksi juga untuk Bu Dian Iya, dan saya benar. juga untuk tidak terulang lagi, sehingga dapat nantinya ibu bisa melakukan proses pembelajaran itu lebih lebih oke lagi, lebih baik lagi gitu, nggak terganggu dengan kondisi anak-anak yang tadi itu ada yang mengganggu, yang jahil dan segala macamnya itu, seperti itu sesuai dengan yang Bu Dian harapkan. Oke, amin. Terima kasih banyak Bu untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya sedikit menjadi agak lebih lega seperti itu Bu. Tapi belum lega sih karena belum ke tindakannya. Jadi Iya. nanti ya kalau sudah tindakan atau aksi saya untuk ya menanyakan dengan Sultan dan meminta maaf, itu mungkin plong, saya akan lebih plong. Kalau saat ini hanya bercerita, jadi sedikit lega lah seperti itu Bu. Saya bersedia menampungnya. Baik, amin, sama-sama Bu. Mudah-mudahan percakapan sore ini membawa manfaat ya untuk kita tadi ya. Iya, Sudah ada amin. solusinya. Dan Iya. saya juga tadi itu berefleksi juga bahwa saya mungkin perlu lagi lebih intens lagi untuk mendampingi anak-anak saya di kelas tersebut. Begitu Bu. Iya Bu. Baiklah Bu, kalau begitu saya pamit dulu Bu. Ya, terima kasih atas waktunya dan solusinya bisa mendengarkan keluh kesah saya Bu. Sama-sama, mudah-mudahan kita juga sama-sama memperbaiki diri ya Bu ya, untuk Iya. anak-anak jadi lebih baik lagi. Baiklah Bu Ria, assalamualaikum, saya permisi dulu. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti kalau sudah ketemu sama Sultan. Nanti mungkin saya juga akan ngobrol dengan Baik Sultan Bu, lagi. terima kasih Bu. Iya. Baik. Ya baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar ya Ibu. Saya ya. masih- Baik Bu Ria, bagaimana nih perasaannya setelah melakukan proses coaching ini? Di awal itu saya sebenarnya deg-degan. Saya tuh mau ngawalinya dari mana gitu. Pertanyaannya yang mana dulu ya, yang saya keluarin dulu gitu istilahnya. Tapi ya setelah di awal tadi ya mengalir walaupun mungkin saya tetap harus latihan lagi. Wajar ya Bu ya, karena kita baru mau memulai gitu ya, jadi memang butuh proses. Tapi saya lihat tadi sepertinya relax dan Relax santai ya? gitu. Alhamdulillah, proses coachingnya bisa ya. sepertinya, sehingga Bu Dianya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia Masalahnya hadapi. Saya curhat loh tadi Bu, jadi Ya, proses coaching itu kan masuk Iya, seperti itu. benar, Bu. Curhat tapi Ada bisa solusinya menemukan juga. solusi dari permasalahan yang kita hadapi tadi.
Baik Bu. Siap-siap. Menurut Ibu nih, Ya. menurut Ibu bagaimana proses coaching tadi? Apakah sudah sesuai dengan harapan Ibu atau bagaimana? Alhamdulillah menurut saya Bu, tadi saya melakukan coaching dengan Bu Dian, saya melakukannya sesuai dengan harapan, sesuai dengan alur Alhamdulillah Tirta, ya, ya sesuai dengan yang itu Tirta. tuh saya berusaha tidak menggunakan kata-kata yang melebeli atau menjudge gitu istilahnya, jadi sesuai dengan yang saya inginkan gitu. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah sesuai dengan harapan. Terus bagaimana nih proses coaching tadi? Apakah sudah sesuai dengan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Iya, yang pertama tadi sesuai dengan yang saya kembangkan. Tadi yang kalau menurut saya sih kan ada 3 tadi kan ya Bu ya. Iya. 3 itu apa sih, hadiran penuh, mendengarkan aktif, sama pertanyaan berbobot. Walaupun semuanya itu harus ada gitu ya, tapi saya lebih kayak belum semuanya tercapai menurut saya gitu. Saya belum sempurna gitu istilahnya. Bisa saya lakukan tadi, tapi masih pikir lama gitu istilahnya, ini begini nggak ya pertanyaannya gitu. Terus kadang-kadang Salah Bu ya. terus tiba-tiba nanti Bu Dian, kok pertanyaannya seperti ini ya gitu, nggak pertanyaan yang tidak memberikan ide atau arahan gitu istilahnya. Terus yang kedua tuh saya, walaupun mungkin kata Bu Herlina tadi nggak kelihatan gugup, terus sebetulnya Iya. Jantungnya jadi saya ngalihinnya tuh sebenarnya kayak gini, apa ya gitu. Kita berarti bisa menyembunyikan kehidupannya kan itu ya. Bagus lah berarti ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi Iya. kompetisi yang saya inginkan, yang saya inginkan sudah tercapai semua. Tadi walaupun ya tadi belum sempurna karena memang perlu banyak berlatih ya Bu, apalagi terkait dengan pertanyaan yang berbobot. Itu menurut saya itu masih belum sempurna lah saya. Masih dilatih lagi ya Bu Dian ya. Iya, memang latihan itu harus perlu ya Bu ya. Semakin sering kita sering melakukan coaching, semakin mahir kita. Ya karena kata pepatah mengatakan itu ala bisa karena biasa. Iya betul. Jadi menurut Ibu apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Itu tadi saya Tadi kan ada 2 indikator dari pengembangannya, mengajukan pertanyaan berbobot sama mendengarkan aktif ya. Kalau tadi yang saya lakukan itu karena baru pertama kali ini istilahnya dengan Bu Dian ya. Kalau sebelumnya kan masih dengan orang dengan permasalahan yang berbeda, kan pertanyaannya akan berbeda juga. Jadi itu tadi masih gugup gitu Bu. Jadi itu masih mau mengembangkan diri lagi itu ya. mengembangkan diri lagi. Sesuai dengan 2 indikator tadi ya Bu ya. Sesuai dengan yang tadi pertanyaan berbobot sama yang keaktifan, mendengarkan dengan aktif ya, karena saya tuh gampang ke distract Bu, butuh latihan sering dan kayaknya memang mencari kondisi yang istilahnya nyaman untuk ngobrol gitu loh Bu, karena kelemahan saya memang di situ, tapi saya masih tetap berusaha untuk memperbaiki kompetensi itu. Ya, memang proses coaching ini kan memang kita harus dalam suasana yang hadir dengan penuh. Jadi harus dengan suasana yang relax. Ya, kan dan kedua belah pihak tuh harus memang meluangkan waktu khusus gitu ya. Tertekan Bu. Iya, tidak dalam kondisi paksaan tertekan, ya. Dan yang jelas itu agar godaannya proses gitu ya. coaching itu bisa benar-benar berjalan dengan lancar dan kita santai gitu kan. Iya, betul. Melakukan obrolan santai gitu. Betul. Ya, sejauh yang saya perhatikan, proses coaching tadi sudah berjalan dengan lancar dan sudah sesuai dengan alur Tirta ya. Nah, dimana tadi Ibu sudah menanyakan apa tujuan dari coaching pada hari ini, dan Bu Dian juga sudah mengungkapkan apa saja yang ingin diharapkan dari coaching ini kan. Terus sudah menentukan identifikasi masalah, bagaimana sehingga sultannya tadi apa sih yang berubah menyebabkan langsung sultan ya, bisa berubah seperti itu. Harga dirinya rupanya terluka. Untuk dirinya.
Terus kemudian juga sudah menentukan apa sih rencana aksi berikutnya. Yang mulai dari ingin menanyakan kepada Sultan, kemudian merefleksikan kegiatan pembelajaran gitu ya, atau nanti tadi akan membuat apa roda emosi Iya, gitu roda ya, emosi, agar lebih kegiatan. memahami gitu ya apa sih yang murid rasakan Iya. pada saat akan menerima proses pembelajaran yang dilakukan tadi. Kemudian dengan tanggung jawabnya sudah terlihat tadi, nanti akan melakukan aksinya sesuai dengan apa rencana aksi yang akan dilakukan tadi. Iya. Ya mudah-mudahan nanti setelah ini apa reaksi yang dilakukan, setelah aksi yang dilakukan, refleksinya itu, sehingga nanti proses pembelajarannya jadi lebih ini lagi ya, Lancar iya, lebih lancar lagi, sehingga tidak ada ibaratnya tuh tidak ada lagi yang mengganjal antara guru dan murid gitu, Iya, dan benar. antara wali kelas dan guru mata pelajaran gitu ya. Jadi sehingga nanti proses pembelajarannya nanti lebih lancar lagi gitu ya Bu ya. Iya. Terus pertanyaan berikutnya nih ya Bu ya. Kan proses coachingnya juga sudah sesuai dengan prinsip coaching gitu ya. Nah kemudian nanti ketika proses coaching yang berikutnya, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan untuk proses coaching selanjutnya? Yang selanjutnya ya, tadi yang Iya. memang masih saya tetap mau kembangkan itu tadi pertanyaan berbobot. Yang kedua itu kehadiran penuh, Kehadiran penuh. kehadiran penuh dan mendengarkan. Ini Bu, saya itu sebetulnya pendengaran saya itu agak kurang ini nih, karena Kenapa? iya jadi sering pakai headset Bu dulu. Iya. Jadi saya pakai headset, terus saya suka dengerin musiknya yang agak kencang. Jadi kadang-kadang, bukan kadang lagi, sering yang nggak kedengeran gitu kalau orang ngomong pelan. Makanya deh saya butuh suasana yang tenang, yang kondusif. Jadi saya bisa konsen ke coach saya, fokus, saya dengerin gitu. Jadi walaupun agak iya gitu, walaupun Baik Ibu, terkait kompetensi yang akan dikembangkan lagi, berarti ketiga kompetensi itu memang harus dikembangkan lagi ya, harus lebih digali lagi. Ya memang harus lebih dibiasakan lagi ya proses coachingnya ini. Baik Ibu, semoga nanti proses coachingnya berikutnya bisa berjalan dengan lancar dan lebih baik lagi dari coaching yang sudah kita lakukan pada hari ini ya. siap-siap. Semoga kita mendapatkan manfaat dari proses coaching ini. Amin. Tuh, terima kasih Bu Herlina, kegiatan supervisinya saya diberikan masukan, saran, dan istilahnya pembelajaran lagi untuk saya terkait dengan kegiatan coaching, bagaimana coach memiliki ketiga kompetensi itu tadi, terus melakukan coaching dengan alur tirta yang baik tadi. Dan terima kasih banyak atas itu tadi komentar-komentarnya, sarannya yang membuat saya saya masih lemahnya di sini. Jadi nanti insya Allah untuk coaching yang akan datang saya perbaiki lagi dan ada progresnya lebih begitu. Dan mohon maaf sebelumnya Bu Herlina, Bu Dian, kalau ada hal-hal atau kata-kata yang kurang berkenan ya tiba-tiba spontan aja saya keluar begitu ya, mohon maaf. Ya sama-sama Bu, kita mohon maaf semuanya nih. Siap. Kita akhiri proses coaching kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.